teman-teman, bertemu kembali di channel Siswa Teknik. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari tentang teori dasar daripada HMI atau Human Machine Interface. Oke, pada sesi kali ini, kita akan membahas bersama mengenai teori dasar Human Machine Interface dan fungsi HMI tersebut. Langsung saja, terdapat beberapa hal yang akan kita bahas bersama, yaitu definisi, fungsi dasar HMI, kemudian kelebihan HMI, kekurangan HMI, elemen yang terdapat pada HMI, beserta software pemrograman untuk memprogram HMI. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang definisi HMI. Jadi, apa itu HMI? HMI atau biasa disingkat dengan Human Machine Interface merupakan antarmuka pengguna atau interface yang menghubungkan manusia dengan mesin, sistem, atau perangkat lainnya. Istilah ini dapat secara teknis diterapkan ke layar apa saja yang memungkinkan pengguna atau manusia berinteraksi dengan perangkat HMI. Dan HMI ini paling umum digunakan dalam konteks proses industri. Kemudian kita lihat penjelasan lebih lanjut. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status ya, baik dengan yang manual maupun visualisasi melalui komputer yang bersifat real time. Dan sistem HMI biasanya bekerja secara online dan real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui I/O port yang digunakan oleh sistem controllernya. Dalam hal ini biasanya kebanyakan adalah PLC. Kemudian port yang digunakan biasanya yang PLC itu akan dibaca oleh HMI antara lain port COM, port USB, port RS232, atau serial, dan port paralel. Kemudian di mana PLC diletakkan pada suatu sistem otomasi industri, kita akan lihat bersama bahwa HMI berada di antara controller atau PLC dan file device. Dan ini adalah sistem SCADA-nya atau supervisory control-nya. Tampak bahwa di sini adalah untuk zona A ada HMI tersendiri dan zona B ada HMI tersendiri. Tampak bahwa HMI terdapat di antara file device dan controllernya atau PLC. Oke, kemudian kita ke hal berikutnya, yaitu mengenai fungsi dasar HMI. Jadi HMI itu berfungsi untuk apa saja? HMI berfungsi untuk menginformasikan, menerjemahkan, memonitoring, controlling, serta alarm atau event. Informasi di sini adalah maksudnya memberikan informasi plan yang real time kepada operator melalui graphical user interface. Dan kemudian fungsi menerjemahkan yaitu menerjemahkan instruksi operator ke mesin dan sebaliknya. Kemudian fungsi monitoring adalah HMI berfungsi untuk memonitor keadaan yang terdapat pada plan. Kemudian fungsi controlling, HMI dapat mengatur nilai pada parameter yang ada di plan, kemudian mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada plan. Kemudian fungsi berikutnya adalah alarming dan trending, yaitu memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi sesuatu yang abnormal, serta menampilkan pola data kejadian yang ada di plan, baik secara real time maupun historical. Ini adalah fungsi HMI untuk trending graphical.
Kemudian di sini adalah analoginya dari panel konvensional dapat dikonversikan ke HMI. Untuk otomasi sederhana disarankan menggunakan panel konvensional. Namun untuk proses yang lebih kompleks dapat menggunakan HMI. Kemudian ini adalah panel konvensional yang rumit, kurang efisien, butuh space besar, dapat digantikan oleh HMI. Dan ini adalah salah satu contoh pengoperasian HMI. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah kelebihan daripada HMI. HMI bersifat user friendly, meningkatkan kinerja dan low hardware cost. User friendly maksudnya adalah objek-objek gambar pada HMI mudah dipahami dan dimengerti, yaitu berupa tombol dan lampu dan lain sebagainya. Serta meningkatkan kinerja, yaitu mempermudah operator dalam pengoperasian mesin, termasuk monitoring dan controlling. Dan low cost hardware, yaitu untuk mengurangi biaya perangkat keras, seperti penggunaan objek-objek kendali menjadi lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan HMI. Kemudian kekurangan menggunakan HMI, yaitu di sisi security dan di sisi desain. Untuk dalam hal security maksudnya adalah HMI yang terkoneksi ke internet dapat berpotensi mendapatkan serangan cyber jika tidak diberikan security yang baik. Kemudian berpotensi juga pada desain HMI yang tidak baik dan tidak teratur dapat berpotensi mengurangi kinerja proses produksi dan safety. Kemudian hal berikutnya adalah elemen pada HMI. Yang umum terdapat pada elemen HMI yaitu tampilan statis dan dinamik. Ini adalah berupa misalkan garis, gambar, dan teks. Dinamik misalkan nilai pada bar, kemudian manajemen alarm, kemudian trending atau grafik, serta controlling dan monitoring. Kemudian yang berikutnya adalah software pemrograman yang digunakan pada beberapa HMI. Yaitu untuk firmware menggunakan software InTouch. Untuk HMI Siemens menggunakan WinCC atau TIA Portal, HMI Schneider menggunakan Video Designer, kemudian Rockwell Automation menggunakan RSView, dan Wentech menggunakan software Easy Builder Pro. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.